Queen. Selamat pagi Bu Umi. Pagi Bu. Gimana kabar Bu Umi? Alhamdulillah sehat Bu. Bu Indri gimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kita berdua sehat dan sama-sama semangat gitu ya Bu ya. Insya Allah tetap semangat Bu In. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melakukan praobservasi gitu Bu Umi. Jadi praobservasi itu adalah kegiatan yang dilakukan sebelum nanti saya masuk ke kelas mengobservasi ini. Pas yang saya ajar nanti ya Bu ya. Iya begitu Bu. Jadi kenapa dilakukan praobservasi ini? Dan supaya kita mengetahui nih tujuan atau rencana Bu Umi itu nanti pas mengajar seperti apa, sehingga Bu Umi nanti lebih percaya diri gitu dalam mengajar, sehingga pembelajaran yang berpihak pada murid itu bisa terlaksana dengan baik di kelas ini nantinya. Jadi sebelum melakukan observasi atau di praobservasi ini ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan ke Bu Umi. Yang pertama itu tujuan pembelajaran yang akan Bu Umi lakukan itu nantinya apa Bu Umi? Tujuan pembelajaran nanti akan saya ajarkan ya Bu ya. Tujuan pembelajaran saya nanti kebetulan saya mengajar di kelas 7A nanti ya Bu ya. Materinya tentang introduction. Tujuannya adalah supaya peserta didik itu bisa mengucapkan salam atau greeting dalam bahasa Inggris. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, peserta didik mampu memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris dengan percaya diri. Ya, berarti ada dua ya Bu? Iya, ada dua Bu tujuannya. Yang pertama, anak tuh nanti bisa greeting. Iya, salam. Terus yang kedua bisa memperkenalkan diri. Boleh di depan kelas atau di kelompoknya. Ya, terus yang kedua tuh pertanyaannya, area pengembangan yang hendak Ibu capai ketika saya mengobservasi di kelas nanti apa Bu? Area pengembangan yang perlu ya Bu ya di kegiatan awal mungkin ya. Kegiatan awal itu pertama kan kebetulan saya nanti masuk ini kan setelah jam istirahat Bu, saya pengen mengembangkan ice breaking, dimana mereka walaupun sudah jam istirahat tetap semangat dalam belajar. Tidak bisa mengikuti pelajaran saya tanpa lemas, tanpa ada lemas nih udah jam apa nih udah istirahat gitu kan, jadi tetap semangat. Nanti kita adakan ice breaking. Yang pertama tadi kegiatan awal ya, karena jamnya kan jam lawan ya. Ngantuk isoma ya Bu ya. Jadi ini mau pakai Iya, ice breaking. memberikan fokus Bisa fokus ke anaknya biar tetap fokus. Seolah-olah itu masih pagi hari gitu. Lalu apa lagi kira-kira area pengembangan yang sudah dicapai? Di kegiatan inti Bu. Kegiatan Gimana caranya tuh saya nanti supaya saya bisa mendukung anak itu bisa praktek ke depan, maju memperkenalkan diri dengan percaya diri. Jadi nanti tadi kegiatan inti supaya anak nanti percaya diri. Iya, maju ke depan. Ini kan kita tahu kan Bu, bukan bahasa kita bahasa Inggris. Jadi mungkin yang dia tidak tahu, akhirnya dia tidak pede jadi percaya diri. Bagaimana saya cara mengembangkan atau mendukung siswa tersebut supaya tetap percaya diri untuk tampil ke depan. Berarti itu dua ya Bu, Iya. kegiatan area pengembangannya. Terus yang ketiga ini strategi yang sudah Ibu Umi persiapkan itu kira-kira apa aja Bu? Strateginya Bu ya, saya membuat strategi diskusi kelompok. Nanti di setiap kelompok itu saya beri mereka tugas gitu, berdiskusi bersama, nanti latihan bersama di kelompok. Nanti setelah latihan ke kelompok masing-masing, kemudian tampil ke depan berkelompok juga. Itu ya Bu ya. Ada nggak Bu strategi pengembangannya itu? Strategi yang lain mungkin hanya itu Bu ya. Jadi kan ada Ibu bilang mengembalikan semangat. Oh iya, itu saya selalu gini Bu, ketika di jam pelajaran kalau anak-anak kurang semangat, saya buat ice breaking. Oh itu ice breaking itu untuk itu juga ya Bu ya, biar supaya tidak beku ya kan Bu suasananya. Jadi mereka kalau jam terakhir apalagi bahasa Inggris kan Bu, nanti Bu saya tidak tahu Bu. Nah jadi supaya mereka tetap semangat ya ice breaking lah Bu saya tonjolkan. Oke, itu ya Bu strategi yang ini persiapkan pelajaran nanti. Jadi kira-kira Bu Umi kapan
kapan nih waktunya saya bisa melakukan observasi di kelas 10 ini? Oh, kebetulan nanti kan saya ada jam nih Bu di kelas 7A setelah jam isoma. Ya silakan ibu observasi. Oke, berarti siang ini ya Bu Iya, ya? siang ini. Oke, kebetulan saya juga bisa waktunya. Terus dari kegiatan observasi ini kira-kira apa yang ingin capai gitu? Oh, untuk kegiatan observasi itu saya ingin nanti setelah ibu mengobservasi saya lebih meningkatkan cara saya mengajar. Nanti ibu kasih tahu lah saya, oh ya bukan kekurangan ya, kelemahan kurang bagusnya di mana. Saya pengen itu cara saya mengelola kelas, cara saya mendisiplinkan anak, saya pengen di poin itu. Oke Bu, saya pikir cukup itu untuk pra-observasi kita. Nanti kita ketemu lagi pas observasi ya Bu. Oke, baik. Terima kasih Bu atas Indri. kesempatan ini. Sampai ketemu nanti ya Bu Ina di observasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Ina. Jadi yang pada awalnya kita mencari berapa nilai fungsi, sekarang yang kita cari adalah berapa nilai fungsinya, apakah nanti fx atau pelajaran kali ini ibu akan membagi kalian jelaskan sedikit nanti
pembelajaran kali ini, Ibu akan membagikannya menjadi 3 ya. Tapi setelah
Jadi untuk materi pelajaran kali ini, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 ya. Tapi setelah beberapa saat setelah kita dilakukan tadi, baru kita lakukan. Nah, kemudian untuk tujuan pembelajaran juga hari ini dengan mempelajari
proyek nanti ada beberapa proyek tambah atas nanti tampil ya. Ya, ada tadi. Ya, berapa F-nya? F-nya. Juga produk
pelajaran kali ini, Ibu akan membagi kalian menjadi boleh berdua. Ya. Tapi setelah
Ya. Nah, jadi yang pada awalnya kita mencari berapa nilai fungsi, sekarang yang kita cari adalah berapa nilai fungsi yang jadi untuk metode pembelajaran kali ini itu akan membagi kalian menjadi ya.
Jadi yang pada awalnya kita mencari berapa nilainya ada tugas, sekarang yang kita cari adalah berapa tugasnya apakah nanti FS jadi untuk metode pelajaran kali ini itu akan dibagi menjadi 3 kali ini ya. Tapi setelah tugas yang pertama sebenarnya ada 2 nah kemudian pelajaran biologi buat video bagaimana cara menggunakan yang pertama ya kalau kamu boleh tugasnya adalah ada 2 ya kalau seperti yang di slide tadi PPT dan sekarang ada yang nggak tahu semua punya HP ya buat perkenalan diri dalam bahasa Inggris boleh berbentuk video boleh berbentuk tanpa ya itu saja boleh dipilih misalnya nih kalau saya maunya video aja lah video saya perkenalan boleh atau saya maunya berbentuk yang dari tanpa boleh tugas dari proyek dari ibu ya bisa dikerjakan tugasnya gimana itu harapan dan saya apa tugas mau dengarkan tugasnya percakapan video dalam bahasa Inggris nanti di depan dikumpulkan kemudian ada 2 pilihan ya tugasnya satu tapi namanya ada 2 boleh video boleh kan itu saya tugas dari ibu ucapkan terima kasih kalau saya belajar yang ada salah itu mohon dimaafkan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siapkan. Siapkan. Apa lagi? Ini bisa berubah menjadi F kali G Di dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Umi. Waalaikumsalam Bu Indri. Bagaimana kabar Bu Umi hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu In. Alhamdulillah ya Bu Umi ya. Pada hari ini sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan kemarin, kita akan melakukan kegiatan pasca observasi ya Bu Umi ya. Jadi ini dilakukan setelah kemarin saya melihat atau mengobservasi Bu Umi melakukan proses pembelajaran di kelas kemarin. Pada kesempatan ini atau pada kegiatan pasca observasi ini kita tidak berdua aja, tapi ada observer yaitu pengajar praktek saya, Bu Mega. Bagaimana Bu Mi tidak keberatan kalau kegiatan kita ini disaksikan oleh Bu Mega? Oh, tidak Bu, dengan senang hati Bu Mega. Terima kasih Bu Mi. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bu Mi ya. Kita langsung aja Bu Mi. Ini kemarin kan Bu Mi sudah melakukan pembelajaran di kelas dan saya sudah melakukan observasi ya Bu Mi di kelas 7A. Pertama mau saya tanyakan itu adalah
Pertama itu bagaimana perasaan Bu Umi setelah kemarin saya lakukan observasi di kelas yang Bu Umi ajar. Kalau kelas 7A kemarin Bu ya. Kalau perasaan saya sih Bu senang karena saya ada kesempatan diobservasi oleh Ibu Indri supaya tahu di mana sih maksudnya untuk cara meningkatkan nanti saya mengajar di kelas. Ya, alhamdulillah senang gitu ya. Dia senang. Terus Bu Umi waktu praobservasi kan saya ada menanyakan area pengembangan yang mau Bu Umi fokuskan untuk Iya. observasi. Nah sekarang bisa nggak Bu Umi ceritakan kembali bagaimana proses area pengembangan yang kemarin itu gitu pada saat pembelajaran kemarin? Oh berarti kemarin itu kan Bu waktu saya ngajar di kelas 7A tuh area pengembangan saya adalah ice breaking ya Bu ya. Jadi saya tuh ya selalu ketika anak sudah mulai kurang fokus, saya aja mereka ice breaking gitu. Jadi setiap ada atau dengan tepuk tangan, clap your hand atau dengan yell gitu. Jadi ketika mereka sudah mulai bosan, sudah mulai agak terdiam, saya aja mereka ice breaking. Itu aja sih Bu. Untuk pada bagian ice breaking sudah berdampak gitulah ya pada Iya, kalau yang saya lihat semalam tuh ya Bu ya, ke anak-anak sih berdampak. Ketika mereka sudah mulai tidak fokus, saya aja ice breaking, akhirnya semangat lagi, aktif lagi. Ya, berarti untuk yang pertama itu sudah sukses gitu. Iya, menurut saya ya Bu ya. Sudah sampai tujuannya. Iya. Terus kemarin kan area pengembangannya ada dua. Yang pertama itu ice breaking. Nah yang Mm-mm. kedua itu ada pada bagian diskusi kelompok. Iya, Nah, diskusi, Bu. bagaimana bisa Bu ceritakan bagaimana proses diskusi semalam? Kalau untuk diskusi Bu ya, kebetulan kemarin tuh kan kelompoknya ada beberapa tuh. Saya ada tuh setelah observasi saya baru teringat ternyata di diskusi itu saya kurang memantau anak gitu ya. Saya hanya dari depan menjelaskan kelompok 1, kelompok 2, tapi mereka tidak saya datengin satu per kelompok gitu. Itu menurut saya kurang efisien lah kalau menurut saya diskusi kelompok yang semalam itu. Kurang efisien gitu ya Bu. Tidak menyeluruh gitu. Iya, tidak menyeluruh. Ada satu kelompok yang diam aja, saya hanya sebentar, saya kembali lagi ke kelompok yang satu lagi. Iya. Terus Bumi, kira-kira kenapa ya bisa tidak menyeluruh gitu Bumi dalam melakukan pembimbingan di diskusi kelompoknya kemarin itu kira-kira Bumi? Oh, menurut saya Bu ya, mungkin itulah apa itu namanya ya, kehilapan saya gitu Bu ya, atau mungkin karena kelompok yang ini agak diam, jadi menurut saya oh ya udahlah kelompoknya aktif aja lah gitu. Seharusnya kan tidak seperti itu ya Bu ya, tapi saya menyadarinya setelah sudah terjadi pembelajaran gitu. Oh, begitu. Berarti kemarin tuh Buminya fokus yang aktif, Iya, yang sehingga aktif. tidak aktif jadi agak terabaikan. Iya, saya gitu. abaikan. Setelah selesai observasi, baru saya teringat, oh iya, tadi ada anak nih kelompok yang di depan saya kan di sebelah kiri itu nanya-nanya, tapi saya abaikan sedikit, saya kembali ke kelompok yang sebelah lagi gitu. Saya baru tahu, oh iya ya, ternyata itu tidak bagus seperti itu gitu ya Bu ya. Oh, iya benar. Kira-kira menurut Bu Umi itu solusi atas kelemahan yang Bu Umi sampaikan tadi itu kira-kira apa Bu Umi solusinya? Solusinya untuk saya Bu ya. Maksudnya gini, bagaimana caranya Bu Umi supaya bisa nih Bu Umi fokus sama semua anak atau bisa semua anak itu aktif gitu Iya, dalam iya. diskusi kelompoknya. Ada nggak terpikir sama Bu Umi solusinya gitu? Ada sih Bu, setelah itu kan saya pikir-pikir setelah observasi kemarin itu, oh iya ya, seharusnya saya ini harus lebih dekat ke setiap kelompok gitu. Solusinya saya tanyakan, kenapa bisa tidak aktif gitu. Mungkin ini mereka di vocabulary Bu, kosakata ya. Karena yang kemarin itu si Alif tuh nanya, Bu bahasa Inggrisnya ini apa? Dia selalu bertanya gitu kan. Jadi menurut saya untuk kosakata harus saya tingkatkan lagi. Mungkin saya kasih pembelajaran di rumah, tugas-tugas, atau melihat video berbahasa Inggris, mungkin itu Bu. Kalau menurut saya solusi dari saya. Gitu ya Bu, berarti dilatih lagi Iya, anaknya iya, gitu. Bu. Bisa untuk video, bisa untuk tugas. Terus Bu, kalau dari segi penyusunan atau pembagian kelompoknya kira-kira gimana Bu Umi? Kalau menurut Berpengaruh nggak saya, dengan keaktifan anak belajar itu? kemarin itu kan sudah saya kelompokkan tuh Bu, berdasarkan kemampuan mereka masing-masing. Kalau menurut
saya sih sudah pas, karena yang aktif saya satukan gitu kan Bu, supaya mengikut dengan yang lain. Yang kurang aktif ini saya satukan pula gitu kan Bu dengan kelompoknya, jadi dia sejalan gitu, jadi tidak ada timpang namanya ya Bu ya. Jadi tidak ada merasa minder, kamu aktif saya tidak. Jadi satu kelompok itu sudah, menurut saya sudah pas saya kelompokkan, jadi tinggal sayanya aja kurang memantau kelompok yang tidak aktif tadi. Ya Bu, berarti anggota kelompoknya sudah pas lah, Iya. tinggal ditanya aja. Iya, tinggal sayanya aja. Fokus sama semangat ya Bu. Terus Bu Umi, kira-kira rencana kedepannya Bu Umi untuk proses ini supaya lebih baik lagi itu kira-kira seperti apa Bu Umi? Oh, mungkin saya harus lebih fokus lagi Bu ya dalam mengajar, lebih aktif, lebih banyak atau media. Terus penggunaan media saya dalam mengajar atau video-video itu lebih menarik lagi. Kemarin tuh kan video saya tuh masih terlalu simple mungkin ya Bu ya, terlalu sederhana. Jadi anak masih kurang tertarik mungkin. Jadi saya ingin meningkatkan di media dan cara saya mengajar. Begitu, selain mau meningkatkan cara Ibu membimbing, Ibu juga mau meningkatkan lagi di medianya. Iya, di media saya. Mau cari lagi videonya yang menarik. Iya Bu, iya. Ya. Supaya anak lebih tertarik lagi. Oke, itu kan tadi apa yang Bu Umi rasakan, Iya. ya Bu. Iya. Jadi sekarang saya minta izin menyampaikan hasil observasi gitu yang saya sudah lakukan di kelas Bu Umi. Oh iya, silakan Bu Indri. Jadi untuk area pengembangan, saya sih sama Bu Umi yang untuk SBT menurut saya sudah cukup bisa menyemangati anak yang mengembalikan fokus. Cuman ada saran aja sih sedikit. Iya. Pas kegiatan pembuka tuh sebaiknya SBT-nya sambil berdiri aja. Oh, gitu ya, biar Bu. anaknya lebih semangat gitu ya. Iya, iya, kita duduk ya. Dia kan bernyanyi, Iya. your hands, tapi Iya. duduk gitu ya. Iya, iya, betul. Makasih Bu Indri. Itu yang pertama. Iya, Bu Indri. Nah, terus yang kedua sih kalau untuk diskusi kelompok itu sudah dilakukan dengan baik sebenarnya. Oh iya Bu. Cuman mungkin karena kita sendiri mungkin agak susah juga sebenarnya Iya. untuk bisa semuanya kita bimbing gitu ya Bu ya. Cuman ya itu perhatiannya tuh harus dikasih ke semangat gitu kan Bu. Nah, terus ada lagi saran dari saya Bu, di luar yang ada pengembangan itu kan Bu, kemarin itu untuk kesepakatan kelas itu kan Bu Umi harusnya kan di awal pembelajaran. Iya, iya, Bu. Tapi kemarin Bu Umi lupa Iya. gitu. Bu Umi menyampaikan kesepakatan kelasnya itu pas Di anak pertengahan. melakukan pelanggaran. Iya, 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 benar Bu Indri. Anak melanggar ini. Iya, baru teringat kesepakatan ya Bu ya. Karena di modul kan ada saya cantumkan di situ Bu ya, kesepakatan tuh disebutkan di awal. Di awal. Tapi kenyataannya di Iya, di pertengahan. pertengahan. Iya, iya Bu ya. Makasih ya Bu In. Ya itu sih Bu. Iya benar tuh Bu In. Saran dari saya, kira-kira bagaimana menurut Bu Umi sarannya bisa Bu Umi terima atau Benar sekali Bu Indri. Kesepakatan itu emang saya sampaikan di pertengahan pembelajaran ketika ada anak yang melanggar, ada yang tertawa-tawa. Seharusnya kan di awal ya Bu Indri ya. Iya benar Bu Indri. Makasih banyak ya Bu Indri sarannya. Alhamdulillah Bu Umi bisa menerima sarannya. Jadi dari apa yang Bu Umi sampaikan tadi sama saran yang saya berikan sama Bu Umi tadi, kira-kira kapan nih Bu Umi bisa memperbaiki atau melaksanakan rencana yang tadi sudah Bu Umi sampaikan? Oh, maksudnya di pembelajaran berikutnya Iya, gitu Bu. pembelajaran berikutnya. Insya Allah sih Bu, kalau sudah tahu saya kesalahan nama bukan ya Bu ya, apa namanya itu Bu ya, perbaikan kekurangan tuh akan saya perbaiki ya. Kalau besok mengajar ya mulai dari sekarang akan saya perbaiki. Iya, alhamdulillah. Nanti pada pertemuan berikutnya atau beberapa pertemuan lagi nanti saya lihat lagi Bu. Iya, iya, Bu. Semoga pembelajarannya jadi lebih baik, Iya. anaknya jadi lebih semangat dan tujuan pembelajaran yang Bu sampaikan pun tersampaikan dengan baik gitu ya Iya. Bu. Baik Bu Indri, terima kasih banyak ya Bu Indri atas saran masukannya. Semoga observasi Bu Indri ini bisa meningkatkan kinerja saya sebagai guru di kelas maupun di sekolah. Amin. Terima kasih juga Bu Umi sudah memberikan kesempatan kepada saya melihat pengalaman Bu Umi. Kita sama-sama belajar di sini, saya belajar, Bu Umi juga belajar gitu ya Bu. Siap Bu Indri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.